Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kembali kita belajar, kembali kita mengupas keilmuan yang berhubungan dengan diri kita, berhubungan dengan energi di dalam diri kita. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hukum yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Hukum tersebut yang saya maksud adalah hukum yang sudah dibuat oleh Allah, atau aturan-aturan di dunia atau di alam semesta yang sudah dibuat oleh Allah, paten, tidak bisa diganggu gugat. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum saya masuk pada pembahasan yang ingin saya bahas pada kesempatan atau di video kali ini, jangan lupa subscribe channel ini, bantu channel ini agar terus berkembang. Kemudian jangan lupa juga diklik tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi saat saya update video terbaru seperti layaknya video saat ini. Kemudian di like jika kamu suka dan di share ke seluruh kerabat kamu. Berbagi manfaat kita, insya Allah jika kita berbagi manfaat, insya Allah kita juga akan mendapatkan manfaat yang sama. Untuk informasi terkait kelas ataupun seminar, hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Nanti kamu bisa langsung tanya-tanya di sana. Kamu bisa langsung gali informasinya seperti apa format pembelajarannya. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membahas tentang hukum pasti, atau sering saya menyebutnya, kita hidup di alam semesta ini tidak begitu saja, melainkan Allah berikan sebuah sistem, di mana sistem itu diberlakukan atau diterapkan oleh seluruh apapun yang ada di muka bumi ini. Satu sama lain terkoneksi. Nah, hukum tersebut salah satunya adalah yang ingin saya bahas, hukum konektivitas. Tetapi melalui penjelasan tentang hukum energi. Jadi sebenarnya nanti saya akan jelaskan secara santai dan kamu pun bisa memahaminya. Setelah kamu mendengarkan penjelasan ini, kamu akan ngeh dengan semua yang terjadi pada hidup kamu dan pada kebanyakan orang pada umumnya. Sadar tidak sadar, sekali lagi, dipercaya ataupun tidak percaya, saya dan kamu, ini contoh kecil, itu terhubung. Bukti konektivitasnya adalah entah kenapa video saya itu terhubung dengan kamu, sekarang muncul di beranda kamu. Ini bukan kebetulan, tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Semuanya by design. Desain pikiran kita sendiri ataupun desain dari rasa yang sudah kamu pancarkan pada alam semesta. Energi ini selaras sebenarnya, tersambung satu sama lain, terhubung satu sama lain. Terhubungnya antara kita dengan apapun yang ada di alam semesta ini karena hukum pastinya alam semesta, atau hukum yang sudah diterapkan oleh Allah, sistem yang sudah Allah berikan. Nah, pertanyaannya yang sering muncul saat ini adalah, mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa hidup saya condong atau cenderung semakin susah? Mengapa hidup saya datar saja? Atau mengapa hidup saya semakin hari semakin bahagia? Hubungan kita dengan apapun yang ada di alam semesta itu berangkatnya dari rasa. Awalnya memang dari pikiran, ucapan, tindakan, kemudian menjadi habit, kemudian menjadi karakter, dan menjadi nasib kita hari ini. Awas, fasenya jangan salah. Yang kita pikirkan itu berubah menjadi ucapan. Kita ucapkan berubah menjadi tindakan. Tindakan berubah menjadi sebuah habit. Habit berubah menjadi karakter. Karakter membentuk menjadilah kondisi kita hari ini yang kita sebut dengan istilah akibatnya seperti ini. Padahal sebab asal muasalnya itu ada ceritanya, ada alurnya. Sebab apa yang kita pikirkan, awalnya itu dari apa yang kita pikirkan. Nah, semua ini bisa bekerja maksimal tergantung feel, tergantung rasa, tergantung hati. Karena hati memancarkan energi yang sering kita sebut dengan istilah vibrasi. Jadi memiliki getaran. Nah, bukti terhubungnya adalah ketika kita maksimal memikirkan, merasakan hal-hal negatif apapun itu bentuknya, entah kenapa hal negatif tersebut datang ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kamu ya. Tetapi kalaupun terjadi pada kamu,
kamu akan seketika sadar setelah kamu mendengarkan ini. Jauh sebelum kamu merasakan hal negatif saat ini, jauh sebelum ini ya, kamu sudah mendesainnya, kamu sudah memikirkannya, kamu sudah merasakannya. Dan pada waktu tertentu yang sudah Allah tentukan, kita bertemu dengan rasa-rasa tersebut dan membentuk menjadi sebuah kejadian. Inilah yang saya maksud hukum konektivitas, ya, hukum terhubungnya antara kita dengan sebuah kejadian yang negatif ataupun benda yang negatif. Saya pikir tidak ada manusia di dunia ini yang ingin hidupnya susah. Tidak ada manusia spesifiknya yang ingin hidupnya malah bergelimangan hutang. Bukan harta ya, tetapi hutang. Nah, ini pun tidak serta-merta datang ke dalam kehidupan kita. Ini semua adalah hasil desain atau manifestasi dalam bentuk energi. Dan energi itu terbentuk karena sebuah pikiran, ucapan, tindakan, kemudian menjadilah sekarang nasib kita hari ini. Kita sudah memanifestasikannya. Kita sudah mengumpulkan energi itu dari kecil menjadi yang sangat kuat, sehingga kita terhubung dengan yang semestinya tidak kita dapat. Tadi saya bicara buruknya, yaitu bicara kesedihannya, bicara energi negatifnya. Berlaku juga energi yang positif. Even ketika kamu sering melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang positif, ataupun kamu mendapatkan sesuatu yang positif, kemudian hatimu semakin baik, maka energinya pun menjadi baik. Ini hukum pasti sekali lagi ya. Dan energi yang baik ini didorong oleh kekuatan rasa yang lebih kuat lagi, dan pada akhirnya hidupnya semakin bahagia atau menarik sesuatu yang positif datang ke dalam kehidupan kita. Saya rasa semuanya pasti pernah merasakan, kalau hatinya senang, entah kenapa banyak kejadian positif yang dialami. Begitu juga sebaliknya. Ketika hatinya sedih, ketika hatinya terpuruk, pikirannya buruk, suuzon dengan kata lain ya, kemudian seringnya mengucapkan kata-kata yang buruk, tanpa kamu sadari, semua itu keluar menjadi sebuah energi, dan sayangnya negatif. Entah kenapa, itu semua menghadirkan kejadian negatif pula. Inilah yang saya maksud hukum konektivitas, terhubungnya antara kita dengan yang lainnya. Karena semua yang ada di alam semesta ini, semua memiliki energi tanpa terkecuali. Itu kenapa ketika ada satu orang yang memaksimalkan rasa, mengambil jalur ikhtiar spiritualitas, atau yang sering saya sebut dengan ikhtiar langit, jalur langit, yaitu memaksimalkan kualitas diri, kualitas hati, kualitas ruh, maka hidupnya jauh lebih akan baik lagi. Sekarang kita bicara lebih spesifik lagi ya. Mungkin kamu akan berpikir tiba-tiba nih setelah saya menjelaskan seperti ini, berarti kita dengan uang terkoneksi dong. Banget, sangat. Tetapi sayangnya kita berasumsi bahwa energi uang itu adalah energi yang negatif. Maka saya tidak heran uang tidak datang, karena konektivitasnya tidak terjalin di sana, walaupun sebenarnya terhubung, tetapi tidak dominan. Nah, untuk menghubungkan itu kita harus bisa menyamakan energi. Bahasa lainnya adalah menyamakan frekuensi, menyamakan getarannya. Uang itu subjek, benda. Tetapi energinya adalah rezeki, dan rezeki itu semuanya positif. Semua energi rezeki itu adalah positif. Dan kalau kita memiliki energi yang terbalik dari yang positif, dengan kata lain energi negatif, bagaimana mungkin uang bisa datang kepada kita? Sampai di sini paham teman-teman ya? Kalau paham, maka saya persilakan kamu untuk mengambil kesimpulan dari apa yang saya jelaskan. Saya wakilkan lah ya, saya wakilkan kamu untuk mengambil kesimpulan dari apa yang saya jelaskan. Karena yang paling tahu arti dari kata atau maksud dari kata itu adalah si penyampai kata. Dengan kata lain, karena ini saya yang menyampaikan, maka saya yang lebih paham terhadap kata-kata saya sendiri. Saya bantu kamu untuk menyimpulkannya. Selama ini, jujur saja, saya dan kamu, saya yang dulu dengan kamu yang saat ini punya masalah terkait tentang keuangan. Kalau saya mau membahas dari jalur langitnya,
jalur hatinya, jalur spiritualnya, kita ini tidak benar-benar menghubungkan atau melibatkan energi yang powerful, tidak benar-benar menghubungkan antara diri kita dengan energinya uang, energi rezeki tadi, tidak benar-benar terhubung karena energinya berbeda. Kita malah terhubung pada sesuatu yang negatif. Kalau kamu mau menghubungkan pada energinya rezeki, maka energimu harus positif. Kita bicara tentang uang, kita butuh energi positif yang powerful. Dimulai dari mindset, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Dimulai dari keberlimpahan dengan mengaktifkan kualitas syukur, kemudian bertindak sesuatu yang positif pula. Ini pun juga ada hubungannya dengan satu hukum di alam semesta, yaitu hukum action atau hukum tindakan. Untuk mengumpulkan atau untuk memanifestasikan energi yang positif terhubung pada energi rezeki yang notabene juga positif, maka kita harus benar-benar mencintai terhadap rezeki. Kebanyakan dilaknat. Pengertian saya melaknat adalah kita ini cenderung menolak bagaimana rezeki datang ke kita, sementara kitanya menolak terhadap keberadaan rezeki. Tidak mungkin. Maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan energi dan membangun sebuah hubungan konektivitas dengan uang. Contoh kecil yang paling mudah difahami bersama yaitu saya dengan ibu saya atau kamu dengan ibumu. Itu terbangun sebuah hubungan konektivitas yang sangat baik. Terhubung selalu, meskipun tidak kumpul serumah, meskipun ada jarak satu sama lain. Saya tidak heran, kamu pasti pernah merasakan, even ketika dirimu sakit, ibumu merasakan. Karena ibumu membangun konektivitas atau hubungan yang sangat kuat dengan dirimu, sehingga terhubung, tahu persis keadaan anaknya, walaupun hanya via rasa. Kamu dengan saudaramu juga demikian. Kamu dengan pasanganmu juga demikian. Kalau di sana melibatkan rasa cinta. Tetapi kalau kamu atau satu sama lain membenci, tidak akan ketemu itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita mencintai uang, maka uang pun akan terhubung dengan kita. Ini mungkin contoh yang lebih mudah untuk bisa dipahami ya. Nah, kalau kita mencintai energinya uang, bukan menyembah uang lah ya, menghargai dan mencintai energinya uang atau energinya rezeki sebagai bentuk rasa terima kasihnya kita dan memberlakukan satu hukum di alam semesta, yaitu hukum konektivitas, maka semakin kuat keinginanmu, semakin kuat care-mu terhadap rezeki, semakin kuat apresiasimu terhadap rezeki, semakin kuat syukurmu terhadap rezeki, maka itu berpotensi datang lebih banyak lagi dalam kehidupan kamu. Masuk akal ya penjelasannya ya, karena saya jelaskan juga sesuai bukti. Begitu juga kalau hari ini kamu merasakan kesedihan, penjelasannya sama. Energi yang powerful kamu rasakan, kamu keluarkan dan memancarkan sebuah getaran yang disebut hukum vibrasi, maka kita menarik atau dia pun datang gitu. Kita nggak usah ribet dengan istilah lah ya. Katakanlah menarik atau dia datang dengan sendirinya. Dia datang karena hasil undangan kita. Dengan kata lain, kita yang menarik, dia datang. Kejadian negatif, kesedihan, termasuk orang-orang yang hari ini mungkin ada yang menyakiti kamu, pasanganmu mungkin, tidak bisa kita salahkan orang lain, karena di awal kita yang menariknya melalui kekuatan rasa, melalui energi di dalam diri kita yang berangkatnya dari data yang ada di dalam bawah sadar kita. Semoga ini bisa dipahami. Penjelasannya singkat tapi padat, detail ya, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang pasti kamu mudah untuk memahaminya. Maka sekarang perbaiki diri kita. Apapun yang kamu katakan itu yang akan datang. Apapun yang kamu pikirkan itu yang akan datang. Apapun yang kamu rasakan, maka itu juga yang akan datang. By the way, saya mau nanya, dari kamu semuanya yang mendengarkan saya, apakah masih ada prinsip di dalam hatimu atau energi di dalam hatimu bahwa miskin itu lebih enak? Apakah ada di dalam hatimu sebuah prinsip yang terwakilkan oleh rasa bahwa cari uang itu sulit? Ya pada akhirnya kamu tidak akan ketemu dengan rezekimu. Ketika itu sebaliknya yang kamu pikirkan, maka rezeki itu akan mudah datang kepada kamu, apapun sebabnya dan apapun jalannya. Selamat praktek dan selamat belajar, selamat merenung. Semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad